Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun topik yang dibahas adalah teorema limit pusat atau central limit theorem. Dengan anggota kelompok yang pertama Elizabeth Putri Wardani, yang kedua Cindy Kurniasari, yang ketiga Dwi Anissa Hanani, yang keempat Janir Adianti, dan yang terakhir saya Amelia Bunga Dewi. Kemudian pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Teorema limit pusat. Jika semua sampel dari sebuah populasi diambil, distribusi sampling dari rata-rata sampel mengikuti distribusi normal. Perkiraan estimasi meningkat jika jumlah sampel bernilai lebih besar. Adapun 4 asumsi. Yang pertama, jika populasi mengikuti distribusi normal, maka distribusi sampling dari rata-rata sampel juga akan normal. Yang kedua, jika populasi bentuk simetris tetapi tidak berdistribusi bentuk distribusi normal rata-rata sampel muncul paling sedikit 10. Yang ketiga, jika populasi berbentuk skewit atau condong, maka membutuhkan jumlah sampel lebih dari 30. Yang keempat, rata-rata dari distribusi sampel bernilai mu. Adapun rumus varians sama dengan sigma kuadrat per n, dan standar deviasi sama dengan sigma per akar n. Untuk contoh grafik teorema limit pusat, yaitu yang pertama ada grafik populasi di mana bentuknya ada yang non normal, ada yang simetris. Untuk yang simetris, ketika diubah menjadi distributor sampling, itu minimal n-nya adalah n10, karena di n6 itu masih ada yang skewed. Dan untuk yang distribusi populasi non normal, dia jika diubah ke distribusi sampling, itu minimal n-nya yaitu 30. Dia sudah berdistribusi normal, di mana bentuknya akan menjadi seperti lonceng. Jika konsep rumus probabilitas X, di mana Z-nya akan bernilai X dikurangi mu dibagi dengan sigma, maka berlaku juga pada probabilitas X bar, akan sama dengan nilai Z-nya X bar dikurangi mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa mu akan sama dengan estimasi X, maka kita gunakan mu X bar sama dengan estimasi X bar. X bar ini kita ganti menjadi X1 ditambah X2 hingga Xn dibagi dengan N, lalu N nya kita keluarkan dan estimasinya kita kumpulkan menjadi 1. Pada estimasi ini kita ubah menjadi mu, sehingga diperoleh 1/n dikali n kali mu, sehingga hasil akhirnya itu mu. Lalu ada sigma kuadrat X bar, di mana nilainya akan sama dengan variansi X bar. X bar ini kita ubah juga menjadi X1 ditambah X2 hingga Xn dibagi dengan n kuadrat. N kuadrat ini kita keluarkan menjadi 1/n kuadrat, lalu variansinya kita kumpulkan menjadi 1 dan kita ubah menjadi sigma kuadrat, sehingga kita peroleh persamaan 1/n kuadrat dikali n dikali sigma kuadrat, sehingga kita memperoleh nilai sigma kuadrat dibagi dengan n. Lalu nilai sigma nya sendiri akan bernilai sigma dibagi dengan akar n, sehingga pada rumus di atas kita peroleh menjadi probabilitas X bar akan sama dengan Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma dibagi lagi dengan akar n. Perhitungan teorema limit pusat, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar n, dengan X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi, dan n adalah jumlah sampel. Kalau pengambilan sampel bentuk tidak normal, tetapi jumlah pengambilan sampel observasi di atas 30, maka bisa dikatakan distribusi tersebut normal. Pengujian teorema. Tujuan menguji suatu klaim mengenai rata-rata dua populasi yang saling bebas dan mengestimasi selisih rata-rata dua populasi yang bebas. Dengan notasi populasi 1 dan 2 diketahui mu1, mu2, sigma 1, sigma 2, n1, n2, X bar 1, X bar 2, S1, S2, dengan persyaratan yang pertama,
Simpangan baku dua populasi yaitu sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Yang kedua, dua sampel merupakan sampel-sampel yang bebas. Yang ketiga, dua sampel merupakan sampel-sampel acak sederhana. Yang keempat, paling tidak satu dari dua kondisi berikut terpenuhi, yaitu kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau kedua sampel berukuran cukup besar, yaitu N1 lebih besar dari sama dengan 30 dan N2 lebih besar dari sama dengan 30. Dengan demikian, distribusi sampling menjadi Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dalam kurung mu 1 dikurangi mu 2 dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Persamaan terakhir tersebut diperoleh dari sifat bahwa variansi selisih antara dua variabel acak yang bebas sama dengan variansi variabel pertama ditambah variansi variabel kedua. Selanjutnya contoh soal 1 diambil dari handout halaman 15, yaitu suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hipernormal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang 16 sampel bola lampu yang diambil secara random yang akan mempunyai rata-rata kurang dari 775 jam. Yaitu diketahui bahwa di sini rataannya yaitu 800 jam, simpangan bakunya 40 jam, banyak sampelnya yaitu 16. Di sini diketahui berdistribusi yang normal, maka distribusinya yaitu normal. Yang ditanyakan di sini yaitu peluang X bar kurang dari 775. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu menjadi peluang Z kurang dari 775 dikurangi 800 dibagi 40 per akar dari 16, yaitu hasilnya peluang Z kurang dari negatif 2,5 adalah 0,0062. Dengan tabel distribusi normal Z, peluang tersebut atau peluang 16 sampel tersebut yaitu 0,0062. Kenapa hasilnya 0,0062 itu? Kita melihat dari tabel distribusi normal ekor kiri, maka hasilnya 0,0062. Contoh yang kedua yaitu lamanya seorang pegawai teller di suatu bank menghabiskan waktu dengan pelanggan. Diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 200 detik dan simpangan baku 15 detik. Jika kemudian akan diambil 9 sampel pengukuran lamanya waktu tersebut, berapa peluangnya diperoleh rata-rata sampel antara 195 detik dan 208 detik. Di sini diketahui rata-ratanya yaitu 200 detik dan simpangan bakunya yaitu 15 detik. Maka banyak sampelnya di sini pun diketahui 9 sampel. Dan diketahui pula di sini berdistribusi normal, maka distribusinya normal. Yang ditanyakan yaitu peluang 195 kurang dari X bar kurang dari 208. Maka kita masukkan ke rumusnya menjadi peluang 195 dikurangi 200 dibagi 15 per akar 9 kurang dari Z kurang dari 208 dikurangi 200 dibagi 15 per akar 9, maka menjadi peluang negatif 1 kurang dari Z kurang dari 1,6 yaitu 0,9452 dikurangi 0,1587 hasilnya 0,785. Selanjutnya kita ke contoh ketiga. Kita mengambil dari handout halaman 18.
Soalnya, suatu sampel random berukuran 25 diambil dari populasi normal dengan rataan 80 dan simpangan baku 5. Sampel random kedua berukuran 36 diambil dari populasi normal dengan rataan 75 dan simpangan baku 3. Hitunglah peluang bahwa rataan sampel yang dihitung dari populasi pertama akan melampaui rataan sampel pada populasi kedua paling sedikit 3,4 tetapi kurang dari 5,9. Penyelesaiannya diketahui sampel 1 mu1 sama dengan 80, sigma 1 sama dengan 5, n1 sama dengan 25. Sampel 2 mu2 sama dengan 75, sigma 2 sama dengan 3, n2 sama dengan 36. Ditanyakan peluang 3,7 kurang dari x per 1 dikurangi x per 2 kurang dari 5,7. N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 36, sehingga asumsinya jumlah cukup banyak dan diambil dari populasi normal, sehingga termasuk distribusi normal. Untuk jawabannya, peluang 3,5 kurang dari X per 1 dikurangi X per 2 kurang dari 5,9 sama dengan peluang 3,7 dikurangi 5 per akar 5 kuadrat per 25 tambah 3 kuadrat per 36 kurang dari Z kurang dari 5,7 dikurangi 5 per akar 5 kuadrat per 25 tambah 3 kuadrat per 36. Nanti hasilnya menjadi peluang min 1,1 kurang dari Z kurang dari 0,92 sama dengan 0,7324 dikurangi 0,1357, sehingga hasilnya menjadi 0,5967. Kesimpulannya, peluang bahwa rataan sampel yang dihitung dari populasi pertama akan melampaui rataan sampel pada populasi kedua paling sedikit 3,4 tetapi kurang dari 5,9 adalah 0,5967. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Soalnya, besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya rendah sebesar 4.500 lbs dan variansi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan besi baja yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.000 lbs dan variansi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random diambil sebanyaknya N1 sama dengan 50 dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Penyelesaiannya diketahui sampel 1 mu1 sama dengan 4500, sigma 1 kuadrat sama dengan 40.000, n1 sama dengan 50. Sampel 2 mu1 sama dengan 4000, sigma 2 kuadrat sama dengan 90.000, n2 sama dengan 100. Ditanyakan peluang x per 1 dikurangi x per 2 lebih besar dari 600. N1 sama dengan 50, N2 sama dengan 100, sehingga asumsinya jumlahnya cukup banyak sehingga termasuk distribusi normal. Untuk jawabannya, peluang x per 1 dikurangi x per 2 lebih besar dari 600 sama dengan peluang Z lebih besar dari 600 dikurangi 500 per akar 40.000 per 50 tambah 90.000 per 100 sama dengan peluang Z lebih besar dari 2,43 sama dengan 1 dikurangi B, Z lebih besar dari 2,43 sama dengan 1 kurangi 0,9925 sama dengan 0,0075. Sehingga kesimpulannya
probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs adalah 0,0075. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.